الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، بارك لنا في علمنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian sore ini, kita baca sama-sama ayat puasa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sebenarnya setelahnya itu masih bicara tentang puasa, tapi yang satu halaman ini selesai sampai ayat 186. Ini silakan dihafalkan ya, ayat 183 sampai 186 surah Al-Baqarah. Baik, kemudian sore ini kita akan mempelajari kitab yang saya kasih judul Fiqhus Shiyam, fikih puasa. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Dia wafat pada tahun 615 Hijriyah. Jadi beliau hidupnya di masa sebelum Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi wafat 676. Nah, ini 615. Imam Baghawi ini adalah ahli tafsir, juga ahli hadis, juga ahli fikih. Beliau menulis kitab tafsir disebut Tafsir Al-Baghawi. Beliau menulis kitab hadis berjudul Syarhus Sunnah. Di dalamnya ada fikih Syam. Ini saya cuplik dari kitab tersebut. Maka kita akan mempelajari satu karya ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kitab Syarhus Sunnah karya Imam Baghawi. Ini saya kenal dari guru saya yang sudah wafat, Al-Ustaz Mu'inuddin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah suatu hari mengatakan kepada saya, kitab Syarhus Sunnah
Itu kitab yang sangat bagus sekali, menarik sekali bagi saya. Saya bertahun-tahun atau dalam waktu yang lama mempelajari kitab tersebut, kata beliau. Dan beliau mengajarkan kitab ini di masjid rumah beliau pada saat masih hidup. Saya berkesempatan mengikuti beberapa kajian kitab Syarh Sunnah sama beliau. Nah, kemudian pada Ramadan ini saya mikir, ini bagusnya kitab apa yang kita pelajari ini untuk Ramadan ini. Nah, maka saya teringat dengan perkataan Ustaz Muin tadi, akhirnya saya ambil kitab Syarh Sunnah. Ada 6 jilid. Kemudian saya buka pada kitab tentang puasa. Setelah saya baca-baca, saya kira bagus kita pelajari. Isinya hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan-penjelasan para ulama tentangnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya. Kita mulai dengan Kitabus Shaumi, kitab tentang puasa. Bab wujubi shaumi syahri Ramadan. Bab wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Karena itu kalau ada orang mengatakan Ramadan mulai sekarang tidak wajib, ini jelas sesatnya. Ya. Bahkan mengingkari kewajiban puasa itu kafir karena kewajibannya sudah tegas jelas dalam Al-Quran. Kalau ada orang tidak mengingkari kewajiban puasa, tapi dia tidak berpuasa, itu masih belum kafir, itu namanya fasik. Itu sama dengan orang muslim, KTP-nya Islam, kalau ditanya agamanya Islam, dia juga punya baju koko, punya peci Soekarno, tetapi tidak pernah salat, tapi tidak mengingkari kewajiban salat. Idul Fitri, Idul Adha, dia ke lapangan. Nah, ini belum kafir, ini masih fasik. Tapi kalau sudah mengatakan salat tidak wajib, nah ini kafir sudah. Apa dalilnya dalam Quran bahwasanya puasa wajib? Qala Allah Ta'ala, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Allah Maha Suci yang Maha Tinggi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian as-siyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah tanda-tanda ayatnya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena sebelum Nabi hijrah ke Madinah, biasanya ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang beriman, ini setelah Nabi ke Madinah. Karena sudah banyak yang masuk Islam, maka dipanggil dengan kata-kata alladzina aman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Puasa apa ini diperselesaikan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, puasa yang dimaksud pada ayat 183 Al-Baqarah ini adalah puasa Ramadan. Kenapa? Karena pada ayat setelahnya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung sedikit. Yaitu maksudnya 29 hari atau 30 hari. Berarti adalah puasa Ramadan. Menurut sebagian kecil ulama, puasa yang dimaksud pada ayat ini adalah 3 hari setiap bulan. Kalau itu dipahami seperti itu, maka maksudnya ini adalah kewajiban puasa di awal-awal Islam sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan. Tetapi penafsiran seperti ini oleh Al-Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, beliau anggap lemah. Beliau mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasanya umat Islam pernah wajib puasa 3 hari setiap bulan. Tidak ada riwayat yang sahih. Kita temukan dalam Sahih Bukhari riwayat-riwayat bahwasanya Nabi menyuruh puasa Asyura, wajib puasa Asyura. Kalau itu sahih. Jadi sebelum ada kewajiban Ramadan, yang wajib puasa Asyura. Begitu puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ini dihapus kewajibannya, tapi masih tetap disyariatkan oleh sunnah. Hadis yang pertama dalam kitab ini, An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, Aisyah mengatakan, karena adalah yaum Asyura, hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yauman tasumuhu Quraisy, satu hari yang orang-orang kafir Quraisy berpuasa padanya fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Jadi ternyata orang-orang kafir itu juga punya amalan puasa. Maka puasa itu adalah syariatun qadimah, syariat yang sudah lama sejak zaman dulu kala sudah ada.
tidak hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, juga melakukan puasa Asyura fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Artinya sebelum Nabi menjadi Nabi, yaitu sebelum masuk usia 40, itu beliau sudah biasa puasa Asyura. Kenapa? Yang ikuti orang-orang. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti adat setempat apabila amalannya amalan baik. Tapi kalau amalan buruk, beliau tidak mau ikut. Orang-orang pada mabuk-mabuk, beliau nggak pernah mabuk. Orang-orang pada zina, beliau nggak pernah zina. Orang-orang pada mencuri atau membunuh orang, beliau tidak pernah. Orang-orang pada membuat berhala, patung-patung, kemudian disembah, beliau tidak pernah ikut. Tapi beliau belum paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang malaikat Jibril, tentang Quran, belum paham sama sekali. Nah, pada waktu itu beliau sudah mengikuti puasa Asyura. Falamma maka tatkala qadima datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke kota Madinah, shamahu, beliau melakukan puasa Asyura. Wa amara an-nasa, dan menyuruh para manusia bisiyamihi, untuk puasa Asyura. Nah, inilah dalil bahwasanya puasa Asyura di awal-awal Islam hukumnya adalah wajib. Tahun 1 Hijriah ini belum wajib Ramadan, berarti yang wajib Asyura. Tahun 2 Hijriah barulah turun ayat tentang puasa Ramadan, maka puasa Asyura sudah tidak wajib lagi. Falamma maka tatkala furida Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan, kana huwal faridah, itulah puasa yang wajib. Wa turika yauma Asyura, dan ditinggalkanlah puasa Asyura. Yang dimaksud puasa Asyura ditinggalkan, itu maksudnya ditinggalkan kewajibannya. Adapun pengamalannya tidak ditinggalkan. Karena itulah perawi mengatakan, faman syaa, maka siapa yang mau, shamahu, boleh puasa Asyura. Wa man syaa, siapa yang mau, tarakahu, boleh meninggalkan puasa Asyura. Jadi setelah puasa Ramadan wajib, maka panjenengan bebas mau puasa Asyura mau tidak, silahkan. Tapi meskipun bebas, saya menyarankan kepada semua kita umat Islam bahwasanya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, mari kita rame-rame puasa Asyura. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar sekali, menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Siapa yang tidak mau dosanya dihapuskan oleh Allah? Karena itu sepantasnya orang-orang yang sudah biasa ngaji seperti kita ini, pada hari Asyura hendaklah kita bangunkan anak istri kita, disiapkan tanggal 9-nya, besok hari Asyura, mari kita puasa bersama-sama. Karena kalau sekeluarga puasa, insya Allah semangat. Kalau yang puasa cuma bapaknya saja, ibunya tidak, anaknya tidak, ya lemeslah dia. Tapi kalau semuanya lemes, maka ini adalah semangat untuk melakukan puasa pada hari Asyura tersebut. 2 hari yang sepantasnya kita umat Islam semuanya membangunkan keluarga kita untuk puasa, yaitu hari Asyura 10 Muharram, hari Arafah 9 Dzulhijjah, karena pahalanya sangat besar. Selain itu tidak puasa, silahkan. Nggak puasa Senin Kemis, nggak puasa Ayyamul Bid, nggak puasa Nabi Dawud, apapun puasa-puasa sunnah yang lain tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tapi 2 ini sangat penting untuk kita lakukan karena kita banyak dosa. Bab berikutnya, babu fadli syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa para ulama sudah sepakat dari 12 bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan lebih utama daripada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram kalah fadilahnya dengan bulan Ramadan. Dalilnya apa? 2. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama 1 bulan pun dari 12 bulan ini selain bulan Ramadan. Nama Muharram nggak ada dalam Quran. Nama Dzulhijjah nggak ada dalam Quran. Padahal Muharram di situ ada hari Asyura, Dzulhijjah di situ ada hari Arafah, tapi nggak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua, hadis-hadis yang akan kita baca ini. Ya.
Hadis nomor 2 dalam buku ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat, dibukalah abwaabul jannah, pintu-pintu jannah. Pintu jannah ada 8. Pintu neraka ada 7. Tentang pintu jannah jumlahnya 8 disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang pintu neraka ada 7 disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau di Quran kita nggak nemukan jumlah pintu jannah, nggak ada. Yang ada jumlah pintu neraka. Dalam hadis yang lain bukan pintu jannah yang disebut yang dibuka, tapi pintu langit yang dibuka. Hadis satu mengatakan pintu jannah, hadis satu mengatakan pintu langit. Dua-duanya hadis yang sahih. Kalau ada 2 hadis yang sahih yang zahirnya bertentangan seperti itu, maka harus kita kompromikan supaya semuanya terpakai. Karena itulah para ulama mengatakan yang dimaksud ini adalah pintu-pintu jannah, bukan pintu-pintu langit. Adapun Nabi mengatakan pintu langit itu karena surga itu tempatnya di atas langit sana. Sehingga sesuatu yang ada di atas itu disebut langit. Orang Arab menyebut sesuatu yang di atas adalah apa? Langit. Seperti misalnya ini, masjid ada atapnya. Atap ini oleh orang Arab disebut langit. Langitnya masjid. Sama'ul masjid. Ini langitnya masjid. Berarti ketika Nabi mengatakan pintu langit dibuka, itu maksudnya pintu surga yang ada di atas langit sana yang dibuka. Ada pun dalil bahwasanya surga itu tempatnya di atas langit adalah hadis tentang Isra Mi'raj. Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang pertama, ini namanya Mi'raj. Kemudian naik ke langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masuk ke surga. Nah, berarti surga berada di atas langit. Karena itu kalau pengen masuk surga, caranya gampang. Buatlah Apollo yang bisa naik ke langit ke-7. Panjenengan masuk surga. Nggak bisa, ya sudah. Berarti nggak akan bisa masuk surga sekarang. Nunggu sampai mati dulu. Kemudian wa ghulliqat abwaabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Ini ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan bahwasanya ini hakikat. Ini bukan majas. Jadi betul-betul dibuka. Ada pintunya dibuka, ada pintunya ditutup. Pendapat yang kedua mengatakan ini hanya majas saja. Bukan berarti betul-betul dibuka. Tapi ini maksudnya adalah pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar. Orang semangat untuk melakukan kebaikan. Pintu-pintu neraka ini ditutup, maksudnya pintu-pintu keburukan ditutup. Sehingga orang tidak semangat berbuat maksiat pada bulan Ramadan. Khawatir kalau puasanya jadi batal. Pengen menipu, tapi khawatir puasanya batal, nggak jadi menipu. Pengen menggunjing orang, khawatir puasanya batal, jadi tidak jadi menggunjing. Nah, ini makna dari pintu-pintu neraka itu. 2 makna ini semuanya betul-betul ada. Maksudnya betul-betul memang pintu surga dibuka. Jangan diingkari. Betul-betul pintu neraka memang ditutup. Jangan diingkari. Nabi sudah mengatakan begitu. Adapun makna majasnya tadi, bahwasanya pintu kebaikan dibuka, pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita temukan dari lafal-lafal hadis yang lain, bukan dari kalimat hadis ini. Nah, kalau ada orang bertanya, surga belum bisa dimasuki, pintunya dibuka, untuk apa, tujuannya untuk apa? Ketahuilah bahwa dibukanya pintu surga, meskipun kita belum bisa memasuki sekarang ini, tetap ada fungsinya. Fungsinya adalah memunculkan dalam hati kita semangat berbuat baik. Itu fungsinya. Dan itu terbukti, masing-masing kita pada bulan Ramadan ini lebih semangat berbuat baik. Yang biasanya jam 3 malam belum bangun, ini sudah pada bangun ya. Padahal selain Ramadan melihat jam 3, pilih narik selimut, pilih turun mana. Tapi begitu melihat jam 3 pada bulan Ramadan, selimut ditinggalkan. Bahkan mungkin ada yang jam 2. Biasanya jam 2 nggak mau bangun. Tapi khusus Ramadan, wah, ini jam 2. Dia mengharapkan Lailatul Qadar, maka bangun untuk mencari Lailatul Qadar.
Wa suffidati syayatin, dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu ini tidak semua setan, tapi setan-setan pembangkang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, maradatus syayatin. Karena itu jangan heran kalau di bulan Ramadan masih ada maksiat. Di bulan Ramadan ada orang pakai sandal baru ke masjid, tiba-tiba pas pulang hilang sandalnya yang baru. Bahkan ada yang ikut tarweh, bawa motornya baru, pulang-pulang motornya hilang. Loh, kok ada maksiat padahal setan sudah dibelenggu? Itu karena yang dibelenggu sebagian setan, tidak semua setan. Dalam tubuh manusia, setiap tubuh manusia ada setan namanya jin korin, setan korin. Itu termasuk yang tidak dibelenggu. Hanya saja setan korin ini tidak bisa mengganggu sedahsyat hari-hari biasa. Karena dengan sebab kita puasa, kita lapar, maka aliran darah itu jadi menyempit. Ketika aliran darah menyempit, maka setannya tidak bisa masuk secara normal. Tapi ketika kita kenyang, maka aliran darahnya sangat kencang, sehingga setannya juga ikut masuk secara kencang. Kemarin ada kejadian unik saya, Pak. Malam-malam, habis sholat maghrib, saya baca Quran di masjid, habis itu pulang. Kaget saya, anak-anak saya pada mainan-mainan di jalan. Lari-lari, naik sepeda. Padahal peraturan saya, pada maghrib tidak boleh keluar rumah. Karena banyak setan. Nanti kalau mau keluar pada isya. Nah, maka saya bilang ya anak-anak, semuanya masuk rumah, tidak boleh keluar. Oh, ini pada maghrib banyak setan. Anak-anak saya masuk. Tapi satu yang ngengkel, anak nomor 2, mengatakan, loh Bi, setan itu dibelenggu Ramadan. Nggak ada setan katanya. Ya, saya ketawa aja. Ya sudah, masuk. Pokoknya baca Quran dulu. Setelah baca Quran, nanti silahkan keluar lagi. Supaya orang kita kalah baik, nah, maka pura-pura begitu. Baik, kemudian beliau menjelaskan, Imam Baghawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang mengatakan Ja'a Ramadan, telah datang bulan Ramadan, telah masuk bulan Ramadan. Tidak harus mengatakan Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Jadi Ramadan enggak masalah, tidak harus bulan Ramadan, enggak harus. Kenapa beliau menjelaskan seperti ini? Karena ada seorang ulama namanya Al-Imam Mujahid. Ini ulama terkenal di masa tabi'in. Ini ahli tafsir nomor 1, muridnya Ibnu Abbas. Dia berpendapat tidak boleh kita mengatakan Ramadan, harus ditambahi bulan Ramadan. Kenapa? Alasan dia 2. Pertama, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran Syahru Ramadan, yaitu pada Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan. Maka kata beliau, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Allah. Allah mengatakan bulan, kamu sebutkan bulan Ramadan. Kemudian alasan yang kedua, kata beliau, karena sampai berita kepada saya bahwasanya Ramadan adalah termasuk dari Asmaul Husna, nama Allah. Maka kalau kita mengatakan Ramadan saja, nah itu tidak sopan kepada Allah. Itu seperti jakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkanlah Syahrul Ramadan. Maka kita jawab bahwasanya hadis yang sampai kepada Anda itu, Imam Mujahid, itu tidak sahih. Tidak benar bahwasanya Nabi pernah mengatakan Ramadan adalah nama Allah. Tidak ada. Karena itu tidak boleh kalau kita punya anak kemudian kita kasih nama Abdul Ramadan. Tidak boleh. Ramadan bukan nama Allah. Tidak boleh kita berdoa mengatakan ya Ramadan, wahai Allah yang namanya Ramadan. Tidak boleh. Tidak ada dalil bahwasanya Ramadan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya boleh kita mengatakan Ramadan, tidak harus mengatakan bulan Ramadan. Hadis yang ketiga, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana apabila adalah awal lailatin, awal pertama malam, ya, malam pertama min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin, dibelenggulah setan-setan, wa maradatul jin, dan jin-jin pembangkang." Nah ini dalilnya bahwasanya tidak semua setan dibelenggu, tapi hanya pembangkang saja. Jadi jin-jin yang gede-gede, yang apa, pentolan-pentolan, ada pun yang kerucuk-kerucuk, kerucil-kerucil, nah ini masih apa, dilepas.
Wa ghulliqat dan dikuncilah abwabun nar, pintu-pintu neraka. Falam yuftah maka tidak dibuka minha darinya babun satupun pintu. Wa futihat dan dibukalah abwabul jannah pintu-pintu jannah. Falam yughlaq maka tidak dikunci minha darinya babun satupun pintu. Wa yunadi dan menyeru munadin seorang penyeru. Apa yang dia serukan? Ya baghiyal khair, wahai penghulu kebaikan, aqbil, majulah. Wa ya baghiyal syarr, wahai penghulu keburukan, aksir, berhentilah. Kira-kira siapa ini yang menyeru seperti ini? Ada dua tafsiran. Para ulama ada yang mengatakan yang menyeru ini adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah. Seperti malaikat-malaikat yang lain ditugasi oleh Allah untuk menyerukan sesuatu di atas langit sana. Tapi sayangnya telinga kita nggak mendengar. Karena ini adalah suara yang gaib. Tapi meskipun ini suara yang gaib, ada fungsinya. Yaitu setelah Nabi memberitahu kepada kita, kita jadi mengerti, oh ternyata ada kejadian seperti itu. Contoh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berteriak atau menyeru setiap hari. Misalnya, dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "Ama alimta, apakah kamu tidak tahu? Anna malakan yunadi fis sama, bahwa di langit ada malaikat yang menyeru, Allahumma ja'al lima limunfikin khalafa. Ya Allah, jadikanlah hartanya orang yang infak ada gantinya. Waj'al lima limumsikin talafa. Jadikanlah hartanya orang yang menahan, hartanya hancur. Menahan maksudnya tidak mau infak padahal diperlukan infak. Ada orang miskin butuh bantuan. Dia bisa membantu, tidak mau membantu. Nah, itu berarti musik. Nah, itu didoakan oleh malaikat ini hartanya hancur. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, ini contoh malaikat yang menyeru di langit. Nah, kalau dalam hadis ini yang menyeru adalah malaikat, maka hadis tadi juga yunadi, munadin, itu berarti adalah malaikat. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, munadin, penyeru. Ini maksudnya adalah penyeru, yaitu bisikan dalam hati manusia. Dalam hati masing-masing manusia ada bisikan, wahai orang yang memburu kebaikan, majulah, semangatlah. Wahai yang memburu keburukan, berhentilah. Dan ini sesuai fakta. Banyak orang di bulan Ramadan menjadi semangat. Kenapa? Ada seruan dalam hatinya untuk melakukan semangat kebaikan. Yang biasanya membaca Quran satu hari cuma satu lembar. Di bulan Ramadan dia semangat satu hari satu juz. Supaya bisa khatam satu Al-Quran dalam satu bulan Ramadan. Kemudian yang biasanya tidak salat tahajud, maka pada bulan Ramadan semangat untuk tarawih. Akhirnya setiap malam bisa sholat tahajud 11 rakaat 30 menit yang biasanya tidak mampu. Nah, ini berarti semangat yang muncul dalam hati kita. Walillahi, dan bagi Allah utaqa, orang-orang yang dimerdekakan minan nari, dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam. Kata-kata setiap malam ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya setiap malam dari bulan Ramadan. Meskipun Nabi tadi mengatakan awal lailah, itu awal malam Ramadan, tapi sebenarnya tidak hanya awal malam. Sampai akhir Ramadan juga seperti itu juga. Ada yang mengatakan kulla lailah, setiap malam, itu ya betul-betul setiap malam sepanjang tahun ini 360 hari pasti selalu ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyal syarri aqsir. Pasti ada begitu. Ini dua kemungkinan, sama-sama ada kemungkinan. Ini hadis kata Imam Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hadis yang gharib, tapi hadis ini sahih dari hadis-hadis yang lainnya. Kemudian di sini beliau menjelaskan kata-kata sufidat yang artinya dibelenggu, ya setan dibelenggu, itu maksudnya adalah sudah diikat bil aghlal, dengan belenggu-belenggu. Baik, ini sudah bicara 30 menit. Dan maghribnya jam berapa nih? Ternyata sudah haus karena puasa. Apa? 43. Nah, berarti masih ada waktu 10 menit lagi. Nanti 3 menit kita doa. Baik, 10 menit nih.
Babu thawabi, bab pahala man shoma Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Hadis yang keempat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma, barang siapa yang puasa Ramadan di bulan Ramadan, imanan, karena iman, wa ihtisaban, karena mengharap pahala, ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddam, apa yang telah lewat, min dzambi, dari semua dosanya. Hadis ini menunjukkan fadilah puasa Ramadan. Puasa itu artinya menahan. Maka puasa definisinya adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dari subuh sampai maghrib dengan niat ibadah. Ini 3 poin. Kalau salah satu dari 3 poin ini tidak ada, itu tidak disebut puasa. Menahan dari pembatal puasa, makan, minum, jima, dan yang lain-lain. Dari subuh sampai maghrib. Kalau sampai zuhur kosong beduk, itu bukan puasa. Itu latihan puasa namanya. Kemudian dengan niatan ibadah. Kalau tidak makan tapi tidak ada niatan ibadah, tapi karena asyik dengan suatu hal akhirnya lupa makan, itu bukan puasa namanya, tidak ada pahalanya. Puasa Ramadan syaratnya harus imanan, iman kepada Allah. Iman maksudnya kita percaya bahwa puasa ini kewajiban dari Allah. Karena kewajiban dari Allah yang kita lakukan. Artinya melakukannya tidak hanya ikut-ikutan. Wah, saya pakai saya tetangga saya puasa. Saya tidak ikut puasa, ikutan lagi. Nah, kalau cuma pakai itu berarti bukan imanan, nggak ada pahalanya. Wahtisaban, mengharap pahala. Jadi dalam ibadah kita harus mengharap pahala. Nah, kata Imam Baghawi, kalau orang itu berpuasa mengharap pahala, pasti tidak akan merasa berat. Tidak mengatakan, Allah jangan kok ya tidak merintah puasa. Enggak perlu begitu. Kalau merasa berat seperti itu berarti tidak ihtisaban, tidak mengharap pahala. Justru dengan puasa ini kita senang. Alhamdulillah diperintahkan oleh Allah puasa. Padahal puasa itu pahalanya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Alhamdulillah ada syariat puasa. Karena kalau tidak ada kewajiban puasa Ramadan, mungkin kita sepanjang tahun nggak pernah puasa. Alhamdulillah diwajibkan puasa, jadi puasa. Pahala besar jadi kita dapatkan. Belum lagi kesehatan badan. Jadi ada 2 faedah kita puasa. Satu, pahala yang sangat besar, nggak bisa dihitung besarnya. Yang kedua, kesehatan badan. 360 hari. Kalau kita makan terus setiap hari secara normal, 3 piring setiap hari, badan tidak akan sehat. Tapi diistirahatkan selama 1 bulan, makan hanya 2 kali, pagi 1, sore 1, ini badan menjadi kembali refresh, di-refreshkan lagi oleh puasa ini. Apa dalilnya bahwasanya puasa itu pahalanya sangat besar, nggak terhingga? Dalilnya surat Az-Zumar ayat 10. Innama tiada lain yuwaffas sabirun, disempurnakan orang-orang yang sabar, ajrohum, pahala mereka, bighairi hisabin, tanpa hitungan. Orang sabar pahalanya nggak bisa dihitung. Puasa termasuk sabar, yaitu sabar dari makan, minum, jima. Karena sabar itu artinya menahan. Maka orang puasa yang termasuk sabar, karena dia menahan dari makan, minum, jima. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man qama lailatul qadar", siapa yang tahajud pada lailatul qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu, pasti diampuni baginya, ma taqaddam, apa yang sudah lewat, min dzambi, dari semua dosanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Kata-kata dzambi saya artikan semua dosa. Kenapa? Nah, ini perlu ilmu bahasa Arab. Kata-kata dzambun itu dalam bahasa Arab disebut isim mufrad. Isim mufrad yaitu satu kata benda yang bicara tentang satu barang. Dzambun, dosa. Kalau banyak barang berarti kan dosa-dosa. Nah, ini kalau satu itu namanya dzambun, isim mufrad. Isim mufrad kalau dia mudhaf seperti di sini. Dzambun ini isim mufrad, kemudian dia mudhaf kepada kalimat setelahnya yaitu hi. Nah, isim mufrad mudhaf itu menunjukkan umum, berarti semua dosa. Nah, ini perlu dipelajari ilmu bahasa Arab.
supaya kita paham betul maksud-maksud sabda Nabi, maksud-maksud ayat Quran. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, ya mungkin paham hadis, paham Quran, tapi tidak akan mendalam pemahaman. Kalau pengen pemahamannya mendalam, perlu belajar ilmu bahasa Arab. Karena itu ilmu bahasa Arab hukumnya dipelajari apa? Fardu wajib, tapi fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari bahasa Arab, maka yang tidak mempelajari bahasa Arab tidak dosa. Nah, rata-rata umat Islam kan tidak pelajari bahasa Arab, kan di Indonesia ini tidak dosa. Kenapa? Sudah ada santri-santri yang pelajari bahasa Arab, tidak ada masalah. Saya kasih contoh lagi, bagaimana kalau ada isim mufrad mudhaf itu menunjukkan umum, berarti semua. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian menghitung semua nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat ini isim mufrad, dia mudhaf kepada kalimat berikutnya yaitu Allah. Berarti maksudnya semua nikmat. Kamu mau menghitung semua nikmat Allah, tidak mungkin. Nikmat Allah dalam tubuhmu saja dihitung apa bisa. Nikmat Allah di kepala, ada rambut, itu nikmat Allah. Ada kulitnya kepala, nikmat Allah. Ada otak, itu nikmat Allah. Ada sel, berapa jumlahnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, itu nikmat Allah semuanya. Gak bisa itu, gak bisa. Kemudian di sini Nabi mengatakan, ma taqaddam, dosa yang diampuni hanya dosa-dosa yang sudah lewat. Berarti dosa yang akan datang belum ada jaminan untuk diampuni. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Hanya beliaulah yang dijamin dosa-dosanya yang akan datang diampuni. Selain Nabi gak dapat. Maka Nabi diberi oleh Allah keistimewaan, yaitu semua dosanya diampuni meskipun dosa itu belum dilakukan. Disebutkan ayatnya di dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Allah mengampuni pada engkau apa yang lewat dari dosa-dosa, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Nah, kata-kata ini wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, ini kata para ulama khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita menemukan satu hadis disampaikan dalam ceramah, misalnya siapa melakukan ini dosa-dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah, itu pasti hadis dhaif, tidak mungkin sahih. Karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama bahwa ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Al-Imam Baghawi menjelaskan apa maksud kata-kata ihtisaban. Maksudnya adalah talaban liwajhillah, mencari wajah Allah wa thawabihi, dan mencari pahala Allah. Jadi kalau kita puasa itu hendaklah niatnya mencari wajah Allah dan mencari pahala dari Allah. Wajahnya Allah itu apa maksudnya? Ya Allah punya wajah. Wajahnya Allah akan kita lihat nanti di akhirat kalau sudah masuk surga. Maka siapapun yang puasa niatannya mencari pahala, nanti akan masuk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kira Allah itu seperti manusia, wajahnya ada hidungnya, ada matanya dua, ada mulutnya, bisa bergerak. Itu kan manusia. Masalah Allah itu jangan dibayangkan. Kenapa? Tidak akan nyandak pikiran kita untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada larangan dari Nabi, jangan mikir tentang Allah. Otakmu orang nyadar. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, la tafakkaru fillah. Janganlah kalian itu berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi alaillah, tapi berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Beliau juga mengatakan tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah. Bagaimana Allah menciptakan gunung, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan laut, itu yang dipikir. Tapi kalau memikirkan Allah itu bentuknya kayak apa, gimana, jangan. Itu dilarang oleh Nabi. La tafakkaru fillah, jangan mikir tentang Allah. Karena Allah itu perkara yang gaib, kita belum pernah melihatnya, sehingga tidak mungkin bisa kita pikirkan.
Makanya para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balik fa huwa ala khilafi dzalik. Apapun yang terbersit dalam hatimu bahwasanya Allah begini bentuknya begini, maka semua itu tidak sesuai fakta. Allah tidak seperti yang kamu pikirkan. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan karena menjelang buka puasa doa mustajab, maka kita tutup majelis ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا بروح منك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بركة ليلة القدر كاملة. اللهم باركنا في ليلة القدر كاملة. اللهم بارك لنا في ليلة القدر بركة كاملة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.